Kenapa sudah berbulan-bulan kamu berusaha untuk move on, tapi rasanya seperti berjalan di tempat? Kenapa semakin kamu paksakan diri untuk melupakan masa lalu, semakin dalam ingatan itu menyiksa? Mungkin tanpa kamu sadari, ada 7 kalimat ini yang justru kamu ucapkan pada diri sendiri. Kalimat yang terlihat normal, tapi sebenarnya menghambat proses pemulihanmu. Kalimat kelima sering sekali diucapkan. Dalam video ini, kita akan kupas tuntas kalimat-kalimat apa saja yang harus kamu hapus dari kamus hidupmu dan ganti dengan pola pikir yang benar-benar membebaskan. Jika kamu pernah terjebak dalam lingkaran kalimat ini, tekan like sebagai tanda kamu siap untuk healing yang sebenarnya. Subscribe untuk konten seputar move on yang sehat, dan yang paling penting, bagikan di kolom komentar kalimat mana yang paling sering kamu ucapkan pada diri sendiri. Nonton sampai habis agar kamu tidak mengucapkan kalimat ini lagi. Mari kita mulai. Kalimat pertama yang sangat berbahaya adalah, "Aku tidak akan pernah mendapatkan cinta seperti itu lagi." Kalimat ini menciptakan mindset scarcity atau kelangkaan dalam diri kamu. Ketika kamu mengucapkan ini, kamu secara tidak langsung menutup diri dari kemungkinan-kemungkinan indah di masa depan. Faktanya, setiap hubungan memiliki keunikan tersendiri. Bukan berarti hubungan selanjutnya akan lebih buruk, tetapi akan berbeda dengan cara yang mungkin lebih baik. Ketika kamu terjebak dalam romantisasi masa lalu, kamu kehilangan kemampuan untuk mengapresiasikan keindahan hubungan yang sedang atau akan kamu jalani. Alih-alih mengucapkan kalimat ini, cobalah untuk menggantinya dengan, "Aku terbuka untuk menerima cinta yang berbeda dan mungkin yang lebih baik." Pergeseran mindset ini akan membuka pintu untuk pertumbuhan emosional yang lebih sehat. Kalimat kedua yang harus dihindari adalah, "Semuanya salahku." Menyalahkan diri sendiri secara berlebihan ini sangat merusak proses move on karena menciptakan perasaan bersalah yang tidak proporsional. Dalam sebuah hubungan, jarang sekali ada masalah yang disebabkan oleh salah satu pihak. Mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalan hubungan justru menunjukkan ketidakmampuan kamu untuk melihat situasi secara objektif. Hal ini bukan berarti kamu tidak perlu koreksi diri, tetapi koreksi diri dengan cara yang sehat adalah yang proporsional dan konstruktif. Ketika kamu terus menyalahkan diri sendiri, kamu kehilangan kesempatan untuk belajar dari pengalaman tersebut. Sebaliknya, kamu akan terjebak dalam spiral negatif yang menghambat pertumbuhan personal. Cobalah untuk menggantikan kalimat ini dengan, "Aku akan belajar dari kesalahan yang telah aku buat dalam hubungan ini." Kalimat ketiga yang sangat berbahaya adalah, "Dia pasti bahagia tanpa aku." Pernyataan ini terdengar seperti kamu sedang menyakiti dirimu sendiri. Kamu membayangkan skenario di mana hanya dia saja yang bahagia, dan kamu adalah pihak yang tertinggal. Hal ini akan menciptakan luka yang sebenarnya belum tentu nyata. Ingat, kebahagiaan orang lain tidak menghapus nilai hidupmu. Fokuslah pada kebahagiaanmu sendiri, bukan membandingkan proses masing-masing. Kalimat keempat yang harus dihindari adalah, "Dia adalah yang terbaik yang pernah kumiliki." Kalimat ini menciptakan standar yang tidak realistis dan menempatkan mantan pasangan pada posisi yang terlalu tinggi. Ketika kamu melakukan ini, kamu secara tidak langsung menutup diri dari kemungkinan menemukan seseorang yang lebih kompatibel denganmu. Idealisasi berlebihan terhadap mantan adalah bentuk mekanisme pertahanan yang mencegah kamu dari menghadapi kenyataan bahwa hubungan tersebut memang tidak cocok. Ini juga menunjukkan bahwa kamu belum menerima sepenuhnya bahwa hubungan tersebut sudah berakhir. Penting untuk diingat bahwa terbaik dalam konteks hubungan bukan berarti sempurna, tetapi kompatibel. Seseorang yang kompatibel dengan kamu adalah seseorang yang bisa tumbuh bersamamu, bukan seseorang yang kamu jadikan standar untuk orang lain. Kalimat kelima, kalimat ini yang paling sering diucapkan setelah putus ialah, "Aku harus cepat-cepat cari pengganti." Tergesa-gesa masuk ke hubungan baru demi melupakan mantan biasanya berakhir pada pola hubungan yang tidak sehat. Hubungan bukan pelarian. Kalimat ini bisa menjerumuskanmu ke dalam lingkaran trauma berulang. Daripada mencari pengganti, cobalah temani dirimu, nikmati waktu sendiri, pulihkan luka sebelum membuka pintu untuk yang baru. Kalimat keenam yang harus dihindari adalah, "Seandainya aku bisa mengubah masa lalu." Kalimat ini menciptakan obsesi terhadap hal-hal yang sudah tidak bisa diubah dan mencegah kamu untuk fokus pada masa depan.
Ketika kamu terjebak dalam penyesalan, kamu kehilangan energi yang seharusnya digunakan untuk membangun diri dan masa depan yang lebih baik. Penyesalan yang berlebihan adalah bentuk perlawanan terhadap kenyataan yang sudah terjadi. Menerima kenyataan adalah kunci utama dalam proses move on. Hal ini bukan berarti kamu harus senang dengan apa yang terjadi, tetapi kamu harus mengakui bahwa itu sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Energi yang kamu gunakan untuk menyesali masa lalu, sebaiknya dialihkan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kalimat terakhir yang harus dihindari adalah, "Aku tidak akan pernah bisa mempercayai orang lain lagi." Kalimat ini menciptakan tembok pertahanan yang akan menghalangi kamu dari membentuk hubungan yang sehat di masa depan. Memang benar bahwa kekecewaan dalam hubungan bisa menciptakan trauma yang mendalam. Namun ketika kamu memutuskan untuk menutupi diri sepenuhnya dari kemungkinan mempercayai orang lain, kamu sebenarnya memberikan kekuatan kepada masa lalu untuk mengontrol masa depanmu. Setelah kamu memahami ketujuh kalimat yang harus dihindari, penting untuk menyadari bahwa proses move on adalah tentang mengubah narasi kamu. Kalimat-kalimat yang kamu ucapkan kepada diri sendiri memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk realitas emosional kamu. Selain itu, penting untuk memahami bahwa move on adalah proses yang tidak mudah. Ada hari-hari di mana kamu merasa sudah sembuh, dan ada hari-hari di mana kamu merasa kembali ke titik awal. Ini adalah bagian normal dari proses move on, dan tidak ada yang salah dengan ini. Sekarang, kalimat mana yang paling sering kamu ucapkan saat mencoba untuk move on? Dan bagaimana kamu menyadari bahwa itu ternyata tidak sehat? Tulis di kolom komentar, cerita kamu bisa menjadi penguat bagi orang lain. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu yang mungkin sedang berjuang dalam proses move on. Karena kamu tidak sendirian, dan setiap luka punya waktu untuk sembuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat.